Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kita tetap diberkati kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih pada saat ini kita boleh ada di Ka'bah Tuhan. Berada di Ka'bah Tuhan, saudara, bukan kebetulan, bukan sebagai rutinitas, tetapi dengan iman kita ada di Ka'bah Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Berhimpun di rumah Tuhan adalah menjadi kesukaan Tuhan. Karena berhimpun kepada Tuhan, khasiatnya luar biasa. Ada untung, saudara, bukan rugi, ya. Untungnya, saudara sekalian, roti dan air diberkati dan segala penyakit dilalukan, asalkan beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan setengah-setengah hati. Orang yang setengah-setengah hati jangan mengharapkan apa-apa, tidak akan diberkati. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati, jangan keraskan, dan kita buka telinga supaya kita mendengar apa kata firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, di dalam kitab 2 Yahya 8, ya. 2 Yohanes ayat 8. Ya, cuma satu pasal deh. 2 Yohanes 8. Satu ayat saja. Dalam terjemahan lama saya bacakan demikian. Ingatlah akan dirimu, supaya jangan kamu kehilangan barang yang telah kita kerjakan, melainkan supaya kamu mendapat pahalamu dengan secukupnya. Terima kasih dan silakan duduk. Ini, saudara sekalian, merupakan firman yang diwahyukan oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes tatkala dia ada di Pulau Patmos. Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, tetapi dia selalu bersandar di dada Yesus. Meskipun dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selalu bersandar di dada Yesus, tetapi kehidupannya juga tidak senang-senang, tidak enak-enak, ya. Bukan tidur sayap, bukan tidur di hotel, tetapi di batu-batu di pinggir pantai, ya. Bahkan dia ditangkap karena memberitakan Injil, dibuang ke Pulau Patmos, pulau yang tidak ada penduduknya di sana. Sangat menakutkan, menyeramkan. Dan saudara, mungkin kita akan berkata, kenapa orang yang ikut Tuhan mengalami siksa yang demikian? Memang Alkitab sudah katakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan harus pikul salib setiap hari dan sangkal diri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes mendapat petunjuk Tuhan. Tuhan katakan, ingatlah akan dirimu. Ya, ingat orang pediri, saudara. Masih adakah yang masih ingat-ingat diri? Ya. Firman Tuhan mengingatkan, ingatlah akan dirimu, supaya jangan kamu kehilangan barang yang telah dikerjakan. Saudara, selama kita ada dalam dunia ini, apalagi kita sudah masuk dalam panggilan Tuhan, kita sudah yang melayani Tuhan, bahkan selalu beribadah, bahkan kegiatan-kegiatan gereja pun, baik di jemaat, di wilayah, di daerah, bahkan di pusat pun kita berperan. Kewajiban-kewajiban kita sebagai sidang jemaat kita sudah lakukan. Pengorbanan kita sudah lakukan. Dan semua usaha ini karena kita mendengar firman Tuhan, sehingga iman kita bertambah-tambah percaya kepada Tuhan. Dengan kepercayaan ini maka kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
Firman Tuhan mengingatkan saudara, segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Ya. Bahkan saudara, segelas air putih pun itu tetap punya pahala dan dia tidak akan hilang. Apalagi sudah sekian lama kita mengiring Tuhan, itu saudara sekalian tetap diingat oleh Tuhan dan tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara, ingatlah akan dirimu supaya jangan kamu kehilangan barang yang telah dikerjakan, melainkan supaya kamu mendapat pahalamu dengan secukupnya, mendapat pahala sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Amin saudara. Nah saudara, memang firman Allah ini ya gampang-gampang susah. Ya, apa maksud firman Tuhan? Akan lanjut saudara. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan ingat dirimu dan apa yang sudah kita kerjakan, jangan sampai kita kehilangan pahala atau saudara sekalian mahkota, bahkan keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang tetap setia, mempertahankan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, setia dalam segala perkara, setia beribadah, setia berkorban, bahkan berpuasa, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Bahkan setia melayani dalam segala apapun. Ya. Kita sudah mengerjakan semua ini dengan harapan satu kali kelak semua yang sudah kita kerjakan akan tersimpan di dalam kerajaan sorga. Saudara, firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya perlu kita jaga diri, jaga kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, tindakan kita, cara kita, berbicara kita pun, bahkan berstatus pun perlu dikontrol. Ya. Jangan sampai kita menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sebab apa saudara? Ya. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang setia sampai pada langkah yang terakhir, dialah yang akan memperoleh keselamatan. Artinya saudara, segala usaha yang kita sudah kerjakan baik, tetapi segala usaha ini jangan sampai berhenti pada tahun lalu. Segala kerajinan kita, usaha kita dalam melayani Tuhan, jangan cuma berhenti di tahun ini. Ya, memang tadi juga pengacara saya bilang, ya, saya sampaikan Pak Tuhan doa pembukaan. Tuhan, ini tanggal 29 Tuhan, saya mengakhiri tahun 2020. Tuhan tahu. Tuhan tahu semua saudara. Tetapi yang menjadi pokok apa yang harus kita lakukan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, setia sampai langkah yang terakhir, artinya jangan sampai tekor di dalam kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara sekalian orang pinjaman bank contoh, tentunya dia punya kewajiban untuk mengembalikan setiap bulan. Setiap bulan harus dia kembalikan sekian. Kemudian mungkin karena kesulitan dia tidak mengembalikan. Ya bank masih pengertian. Nanti bulan depan dia harus kembalikan 2 kali. Ya. Tetapi mungkin bank dari pihak bank ya cuma tagih 1 kali. Dia senang-senang. Artinya bolong. Dia pikir ya sudah selesai. Berjalannya waktu selama kontrak itu mungkin 3 tahun. Dia ada bolong-bolong-bolong. Setelah terakhir mau ambil itu jaminan antara tanah atau BPKB, bank kasih tagihan. Wow, luar biasa. Masih juta-juta, banyak sekali. Ternyata setelah dicek banyak bolong-bolong yang tidak diselesaikan. Ditambah lagi bunga-bunga, ada terlambat. Itu saja bank punya perhitungan luar biasa. Bank tidak mau rugi. Nah saudara, bagaimana kalau Tuhan memberikan kita pinjaman?
Apa yang Tuhan kasih pinjam? Setiap hari di dalam kitab Mazmur dikatakan, setiap hari dia menaruh sayang dan memberi pinjam sehingga anak cucu terberkati. Saudara merasa Tuhan kasih pinjam? Hidup ini pun cuma pinjaman. Apa yang kita miliki cuma Tuhan kasih pinjam. Namanya pinjaman harus dikembalikan. Bagaimana caranya kita mengembalikan? Ya. Mungkin kita akan identik dengan pinjaman bank. Kadang-kala bulan ini kita belum bisa setia. Tambah lagi bulan depan, ya kita lagi. Minggu ini kita tidak setia. Berjalannya waktu, hitung-hitung, kita bolong-bolong ini. Dalam satu bulan mungkin cuma 2 kali kita ibadah. Sedangkan dalam satu bulan itu ada beberapa kali kita ibadah. Saudara ingat baik-baik bahwa itu bukan hal biasa-biasa saja. Bukan Tuhan lupa, tetapi Tuhan selalu mengingat. Tuhan melihat dan mengingat. Ya. Nabi Ayub katakan, setiap langkah kita, jejak kita dilihat Tuhan. Setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik, Tuhan lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi saudara, kalau bang, saudara sekalian, orang jangan pura-pura lupa, jangan kita pada akhirnya kita akan bayar denda yang besar. Demikian juga Tuhan, jangan kita pura-pura lupa dengan Tuhan. Anggap Tuhan itu sangat baik, ya Tuhan baik, tetapi Dia akan memperhitungkan apa yang Dia sudah kasih pada orang. Kalau Dia sudah berkati, maka saudara sekalian kita tahu mempergunakan berkat itu. Jangan saudara sekalian Tuhan sudah berkati, orang suruh pada daratan, lupa diri. Ya. Tuhan firman Tuhan kata, ingatlah dirimu. Tatkala kita diberkati lupa diri. Sebab apa saudara? Ini manusia ya, ini daging. Daging tidak pernah puas. Ya. So ada dia suka lagi, tak tambah. Ini daging saudara. Sehingga berkat yang Tuhan kasih, kadangkala untuk kebutuhan tidak cukup. Tuhan so berkati berlipat-lipat ganda. Banyak sekali Tuhan so kasih. Bandingkan dengan orang lain, kita ini lebih banyak Tuhan kasih. Tapi kadang-kadang kita masih mengeluh, masih suka meminta pada Tuhan. Sedangkan itu di persiapan di rumah, dalam rumah masih banyak ada. Tetapi mudah-mudahan yang ada di jemaat sini benar-benar kalau meminta pada Tuhan sudah tidak ada. Nah saudara sekalian, kalau kita bolong-bolong dalam mengembalikan milik Tuhan, satu kali kelak kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Memang sebelum kita kembali kepada Tuhan, selama kita ada dalam dunia ini. Sebab itu kita melihat banyak orang yang tatkala ini orang pilihan Tuhan, dia saudara sekalian setia sekali. Tetapi karena ada hal-hal yang dia lakukan waktu yang lalu, mungkin bolong-bolong ibadah, berdoa, melayani, memberikan, sebuah janji kemudian tidak melakukan, Tuhan perhitungkan. Pada akhirnya karena Tuhan mau selamatkan dia, saudara, dia bukan enak-enak, bukan senang-senang. Dia mati dalam penderitaan. Artinya masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, infus, bahkan saudara sekalian cuci darah, bahkan penyakit-penyakit fatal dia akan alami. Itu bayar denda, saudara. Denda yang mahal. Tetapi maksud Tuhan bukan menyiksakan, untuk menyelamatkan dia. Sehingga banyak kita lihat kenapa orang lain tatkala waktunya sudah dekat, langsung putus nyawa, mati dengan tenang, tidak menyusahkan, tidak menyusahkan keluarga. Bahkan dia ada senang-senang, ada tenang-tenang. Ya, contoh Oma Mincinya dia bikin susah keluarga. Kaki-kaki masuk rumah sakit, tidak lama di rumah sakit ya sudah kembali. Saudara, dia itu setia, tidak ada bolong-bolong sehingga tidak mengalami kesiksa. Nah kita kalau masih ada bolong-bolong, saat ini kita bersihkan, ingat baik-baik apa yang belum kita lakukan. Ini akhir tahun sudah. Setiap perusahaan, bahkan negara itu akan mengkalkulasi, evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Nah ini di dalam Tuhan, saudara sekalian, ini soal keselamatan. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan,
Jangan sampai kita kehilangan anugerah keselamatan. Jangan sampai kita kehilangan sorga yang kekal itu. Kalau kita kehilangan sorga, maka kita akan mendapatkan neraka. Cuma dua tempat ini tempat kekal. Ya. Kalau bukan sorga, ya neraka. Antara sorga dan neraka itu saudara sekalian tidak ada. Ya. Jangan pikir karena orang bikin dosa besar masuk neraka, dosa sedikit di antara sorga dan neraka, berbuat baik masuk sorga. Bukan begitu. Itu pikiran manusia, saudara. Ya. Namanya berbuat dosa tetap melawan kehendak Tuhan, masuk neraka. Sebab itu dalam kitab Yohanes juga dikatakan orang yang menjadi milik Tuhan tidak melakukan dosa. Kalau kita masih melakukan dosa, maka berarti kita, saudara, belum menjadi milik Tuhan yang sesungguhnya. Atau kadang-kadang masih berkelap-kelip seperti ya lampu di pohon Natal, mati menyala, mati menyala. Artinya saudara sekalian, kadang-kadang jadi terang, kadang-kadang jadi gelap. Nah, kehidupan kita jangan seperti itu, tetapi jadilah terang. Selama kita dalam dunia ini, jadilah terang. Artinya jadi berkat, melakukan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, kita yakin dan kita percaya bahwa kita sudah setia mengiring Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Yakin saudara sekalian sorga? Yakin? Dapat lihat ragu-ragu, ya. Dapat lihat masih ragu-ragu sorga atau nyanda, saudara. Ya. Seandainya Tuhan panggil sekarang, apakah kita bisa pastikan kehidupan kita sudah di sorga? Sorga itu cuma dia kata, tatkala tutup mata, maka kita akan melihat sorga kah atau neraka, tempat yang senang atau tempat yang sengsara. Nah, saudara kasihan, mari kita baca firman Tuhan, ya, agar supaya lebih jelas. Di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-33, mari kita baca mulai ayat yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa. Terus, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Sebab dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Iya, saudara, ini firman Tuhan, ya. Jadi jangan kita menganggap kita sudah benar dan pasti sorga. Firman Tuhan katakan, ya, kebenaran yang kita miliki saat ini, perbuatan yang kita sudah lakukan, bahkan saat ini kita hidup dalam kebenaran, bahkan saat ini kita ada dalam gereja, dalam tempat ibadah. Saudara, tidak menjamin kita akan masuk surga. Apa sebab? Ya, firman Tuhan sudah katakan, tak kala kita berbuat dosa, maka segala perbuatan-perbuatan kita tak hapus, dan kita tidak akan memiliki surga. Ingat saudara sekalian, memang ini ayat ini saudara sekalian sangat menggelikan, sangat menakutkan. Jadi jangan berpikir saudara sekalian, pengorbanan kita selama ini, usaha kita, ibadah kita, doa dan puasa, pelayanan kita sudah luar biasa, tetapi saudara belum menentukan kita akan masuk surga. Yang menentukan tatkala kita setia melakukan ini sampai pada langkah yang terakhir.
Jadi dikatakan saudara sekalian ya, kalau aku berfirman kepada orang, ayat 12, dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang yang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak akan dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Orang benar, kita ini orang benar, tetapi kebenaran tidak akan diperhitungkan tatkala kita melakukan dosa, melakukan kejahatan. Sebab itu saudara jangan bikin-bikin dosa. Amin. Sidang Jumat jangan bawa ambuk dengan Tuhan. Jangan bikin-bikin bodoh pak Tuhan, saudara. Ya, jangan saudara sekalian bawa sambunyi pak Tuhan, mengira Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat. Tuhan terbuka, saudara. Sangat tahu apa yang ada di hati. Sebelum dilakukan pun Tuhan sudah tahu. Jadi sekarang saatnya sadar, lakukanlah yang benar. Kalau memang salah, akui salah. Tuhan itu murah hati. Jangan salah, sudah berbuat dosa, mau membenarkan diri, itu Tuhan paling marah. Gembala juga paling tidak suka orang bawa ambuk, orang bawa dusta. So bawa janji tapi tidak dilakukan oleh saudara sekalian. Dan saya percaya jemaat juga tidak suka orang bawa dusta akan, amin. Biar lagi itu orang baik-baik, tapi kalau orang bawa dusta akan, aduh saudara. Sebab itu dusta itu ya, yang akan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-8. Coba baca Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, Ya. orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, orang-orang yang akan masuk neraka itu orang-orang keji, ya, berbuat kejahatan, dan diantaranya orang bawa dusta. Masuk neraka, saudara. Ya, kalau berdusta pada manusia masih mendingan, tapi jangan berdusta pada Tuhan. Tuhan akan ingat, saudara. Kemudian ya dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang. Segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangannya yang diperbuatnya. Tuhan berfirman kepada orang benar, engkau akan selamat. Firman Tuhan katakan kepada kita orang-orang benar, kamu akan selamat. Tapi tatkala kita mulai bikin kecurangan, tatkala kita mulai buat dosa, menyakiti hati Tuhan, tidak setia lagi, mulai bersungut-sungut, mulai ada kebencian, maka saudara sekalian, dia akan binasa. Kemudian ayat 14, kalau aku berfirman kepada orang jahat, ini Tuhan berfirman kepada orang jahat, karena orang jahat itu pasti akan masuk neraka. Tetapi Tuhan katakan begini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat daripada dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi orang jahat itu, saudara, kalau dia masih hidup, dia masih ada kesempatan untuk selamat.
Jadi jangan bilang ini orang-orang yang di jalan sana yang hendak beribadah. Orang-orang yang sudah menyakiti kita, jangan pikir mereka itu so binasa, ya. Tetapi di saat mereka dengar firman, mereka bertobat, mereka kasih pulang DP utang-utang, dorang datang minta baku baik, minta baku maaf, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara Tuhan katakan engkau selamat. Ini memang saudara sekalian, rancangan-rancangan Tuhan itu memang kita tidak bisa menyelami. Kadang-kala kita memvonis dia tidak akan binasa, tidak akan selamat karena perbuatannya jahat, ya. Pembakalai, pempancuri, pemain judi dan lain sebagainya. Tetapi saudara, tatkala dia bertobat, sebab itu ya jangan kita menganggap kita ini so tegak, tetapi ingatlah jangan sampai engkau jatuh. Jangan kita pikir kita sudah benar, saudara. Tetapi hati-hati, jagalah dirimu. Nah, ini saudara sekalian dikatakan oleh firman Tuhan. Ingatlah akan dirimu. Jangan sampai kamu kehilangan barang yang telah kamu kerjakan. Memang saudara, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi kita usahakan dalam ibadah ini jangan sampai ada yang bolong-bolong seperti ini. Ada yang seenaknya saja, mau ibadah terserah, itu suka-suka dia, ya. Mau suka ibadah dia datang, kalau tidak suka ya dia tinggal di rumah atau dia cari tempat-tempat yang lain. Saudara, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada waktu, tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Hari Minggu dia akan berusaha, dia atur segala sesuatu. Kalau dia ada di tempat jauh, dia akan dekat cari gereja untuk beribadah. Tapi orang yang saudara setengah-setengah hati dengan Tuhan, tatkala dia ada bersama-sama dengan teman-temannya lagi mungkin santai-santai, lagi piknik di tepi pantai, di atas gunung, lagi perjalanan tur wisata, dia tidak mengingat lagi tentang ibadah. Saudara, itu hati-hati, ya. Hati-hati, karena selangkah jua jaraknya antara kita dengan maut. Sekarang banyak saudara sekalian musibah-musibah yang terjadi. Pesawat jatuh, kapal tenggelam, kemudian bencana-bencana banjir, gempa bumi lagi, tanah longsor, banyak yang tertimbun langsung mati. Belum lagi yang mati di dalam tambang. Nah saudara keselian Tuhan, hal-hal ini sudah mengawali. Karena ini akhir zaman, masa akan semakin sulit. Kejahatan semakin bertambah-tambah, dosa orang semakin bertambah-tambah. Tetapi melihat semuanya ini kita tetap tegak dan menenangkan. Karena apa saudara sekalian? Ini saudara sekalian akhir zaman, tahun 2024. Jangan kita bermimpi bahwa kesusahan 2024 pasti tahun 2025 akan ada senang-senang. Nah, ada itu. Firman Tuhan tidak menjamin, ya. Banyak di status saudara sekalian di medsos. Ya, ini kalau tahun susah-susah, tahun depan pasti akan bahagia, akan diberkati. Hanya kata-kata penghiburan, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan masa akan semakin sulit. Bahkan saudara, saya juga selalu melihat di YouTube, ada juga yang sudah memprediksi bahwa tahun depan, tahun 2025 mengawali, ya, mengakhiri 2024 masuk 2025, kita akan melihat petaka-petaka yang akan terjadi, kegoncangan-kegoncangan yang akan terjadi, ya, bencana-bencana yang akan saudara lebih parah. Gunung-gunung akan bereaksi. Bahkan soal ekonomi pun akan jadi sulit, akan mengalami kesusahan besar, bahkan akan mengalami kelaparan. Jangan pikir-pikir negara kita akan maju karena diberkati, belum. Tidak pasti, karena firman Allah sedang digenapkan. Kuncinya sekarang, kalau kita mau aman, datanglah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, taruh hidupmu kepada Tuhan. Segala musibah-musibah bisa jadi, bencana-bencana kiri kanan bisa jadi. 1000 orang bisa jatuh di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi bagi engkau tidak akan terjadi. Itu janji firman Tuhan. Ini kekuatan yang perlu kita bangun. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala,
mengingatkan keluarga, anak-anak cucu. Jangan pandang enteng dengan Tuhan. Tetapi waktu Tuhan harus datang. Entah itu malam, tengah malam, cuaca apapun datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Karena kita ini milik Tuhan. Kenapa kita mau dibatasi dengan keadaan situasi? Dan sidang Jumat juga, jangan saudara sekalian kita rasa-rasa untuk datang kepada Tuhan. Kita setengah-setengah hati datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Semakin mengingatkan. Orang tua punya kewajiban tegur tuh anak-anak. Kalau tidak mau ibadah, cucu-cucu gerakan untuk datang ibadah. Memang saudara sekalian kalau sakit lemah tubuh, tetapi saudara ada kalanya masih bisa. Dia sudah menyerah di keadaan. Loh, kita pusing, sakit kepala, lemah ini, influenza, batuk. Bagi yang di rumah saudara, Tuhan memperhitungkan. Ibu gembala kemarin ya dapat panas. Dia suruh minum obat Panadol. Kemudian sama Besto nasional. Pak Gembala yang Mbak pimpin soal ada di rumah. Dia bilang, kenapa pendeta soalnya? Doa masih sakit. Saya bilang kalau cuma kasihnya paksa untuk mau ikut. Rasa-rasa juga kalau boleh ikut ibadah. Ternyata saudara dengan tindakan iman dia ibadah. Jadi saudara sekalian sebetulnya penyakit itu cuma iblis saudara sekalian bikin orang lemah sehingga orang tidak datang kepada Tuhan. Tapi tatkala kita bertindak datang kepada Tuhan, penyakit apapun itu akan sembuh. Kadang-kadang kita saudara sekalian sayang diri lebih banyak ya. Karena keluarga lagi sakit yang tidak datang ibadah saudara. Nah ini saudara sekalian memang pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Kadang-kadang saudara sekalian kalau gembala mau bilang, siapa yang tidak datang ibadah? Oh ada jaga orang sakit. Kalau gembala mau macam-macam, langsung marah Pak Gembala. Gembala lalu paling tahu ada jaga orang sakit, mau suruh-suruh pergi gereja. Sehingga gembala saudara sekalian tahu diri. Ya. Tetapi jangan sampai Tuhan bilang begitu. Ya. Tuhan bilang datang kepadaku datang beribadah. Kalau Tuhan mungkin yang bilang, dia saudara sekalian tidak mungkin mau bilang begitu Tuhan. Masa Tuhan suka begini, Tuhan mau suruh tanpa ibadah. Tuhan tahu saudara. Malah tatkala kita melangkah di dalam Tuhan, hidup kita saudara sekalian mati hidup dalam tangan Tuhan. Orang mau mati, orang mau hidup, orang mau miskin, mau jadi kaya, semua dalam tangan Tuhan. Jadi apa yang harus kita khawatirkan saudara? Kabar pengantin, saudara sekalian, kabar yang saudara sekalian menyempurnakan, membawa kita jadi pengantin. Jangan menyerah di keadaan, tetapi mari kita lawan dengan iman segala masalah-masalah yang terjadi. Jangan sampai ada yang menghambat kita untuk masuk surga. Karena yang menghambat kita masuk surga bukan cuma karena miskin, kekayaan pun menghambat kita. Sebab itu hati-hati dengan kekayaan. Raja Sulaiman, raja yang penuh dengan hikmat, dia minta kepada Tuhan, Tuhan berkati saya jangan berlebihan. Kalau terlalu kaya, saya akan lupa Tuhan. Dan jangan juga terlalu miskin. Kalau terlalu miskin, saya akan permalukan nama Tuhan. Tetapi Tuhan pelihara secukupnya. Kita ini saudara sekalian, Tuhan sudah memberkati, memelihara, bukan secukupnya, malah berlebihan. Sebab itu orang sadar diri. Tuhan katakan firman Tuhan, ingatlah akan dirimu. Apa yang Tuhan sudah perbuat. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Waktu-waktu yang lalu dalam keadaan kesulitan Tuhan tolong. Dalam keadaan tidak berdaya, sakit Tuhan sudah sembuhkan. Apalagi yang kurang. Dalam keadaan tidak diberkati, Tuhan berkati berlipat-lipat ganda. Apalagi yang kurang saudara. Mari kita muliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bersungguh-sungguh.